Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Saya doakan teman-teman semua selalu dalam kondisi yang sehat dan baik-baik aja ya. Di kesempatan kali ini, admin akan menceritakan film komedi keluarga yang berjudul RV. Film ini bercerita tentang seorang ayah yang harus berbohong pada keluarganya demi kelanjutan karirnya. Hal tersebut terpaksa ia lakukan karena diberikan tugas mendadak oleh bosnya sehingga harus mengganti tempat berlibur keluarganya. Dan akhirnya mereka sekeluarga pergi berlibur dengan menggunakan sebuah RV. Oke, seperti biasa untuk kelanjutannya, saya langsung aja mulai videonya ya. Selamat menyaksikan dan semoga Anda terhibur. Adegan film ini dimulai dengan seorang anak perempuan bernama Casey yang sedang bermain dengan sang ayah yang bernama Bob. Nggak lama kemudian, istri Bob yang bernama Jamie datang bersama anak laki-lakinya yang bernama Carl untuk mengucapkan selamat tidur pada Casey. Sebelum Casey tidur, ia sempat mengatakan pada sang ayah kalau dirinya tidak akan pernah menikah saat dewasa nanti, karena tidak ingin meninggalkan ayahnya. Namun, sang ayah berjanji kalau mereka berdua akan tetap menjadi sahabat meskipun Casey menikah di masa yang akan datang. Beberapa tahun kemudian, tampaknya kemesraan antara ayah dan putrinya tidak seindah saat Casey masih anak-anak. Mereka berdua terlibat perdebatan karena Casey lupa rumah temannya yang akan ikut ke acara pesta di perusahaan Bob. Akhirnya, Casey pun berhasil menemukan rumah temannya dan segera menjemputnya. Sesampainya mereka di pesta tersebut, Bob mengajak istrinya untuk mengucapkan selamat pada bosnya yang bernama Todd. Karena perusahaan mereka yang memproduksi minuman bersoda akan bergabung dengan perusahaan besar lainnya. Di sana Bob juga menyuruh Casey untuk memberikan salam pada Todd dan temannya bernama Gretchen juga ikut menemaninya. Lalu saat mereka sedikit mengobrol, Gretchen mulai membahas tentang minuman soda mereka yang membuat orang-orang mengalami obesitas. Gretchen yang kesal pun nekat menyiram Todd dengan segelas minuman. Kemudian saat di rumah, Bob merasa kesulitan berbicara pada anak-anaknya karena tampaknya mereka sibuk dengan aktivitas masing-masing. Bob pun curhat pada istrinya kalau ia sangat merindukan masa lalu di mana anak-anak merasa bahagia ketika ayahnya pulang bekerja. Tapi Jamie mengatakan kalau rencana liburan mereka ke Hawaii adalah sebuah ide bagus agar Bob bisa memanfaatkan waktu untuk bersenang-senang bersama anak-anaknya. Keesokan harinya Bob berusaha meminta izin untuk cuti berlibur ke Hawaii namun ditolak oleh bosnya. Todd beralasan kalau ia masih membutuhkan Bob untuk ikut dalam rapat ulang dengan pemilik perusahaan Alpen Soda di Colorado. Todd juga menyuruh Bob untuk membuat presentasi sebelum rapat tersebut diadakan. Kemudian saat jam istirahat, teman-teman Bob menyuruhnya untuk mengundur waktu liburannya namun bentrok dengan jadwal kegiatan anak-anaknya. Kedua temannya itu sempat membahas liburan mereka menggunakan RV yang membuat Bob memiliki sebuah rencana. Keesokan harinya Bob menyewa sebuah RV yang membuat Casey terkejut. Tentu saja keluarganya menjadi kesal karena Bob membatalkan liburan mereka ke Hawaii dan menggantinya untuk berkemah ke Colorado. Bob pun berusaha merayu istrinya jika mereka berlibur menggunakan RV maka akan lebih banyak waktu untuk bersama-sama. Awalnya Jamie sempat curiga kalau Bob sengaja membatalkan liburan mereka ke Hawaii karena bosnya memberikan pekerjaan tambahan. Tapi Bob terus berkelit agar bisa berlibur bersama keluarga sekaligus menyelesaikan pekerjaannya. Setelah berhasil meyakinkan istrinya, Bob menelpon bosnya untuk meminta izin sakit dan berjanji akan mengirimkan presentasinya lewat email. Bob juga menyembunyikan laptopnya ke dalam panci dan menaruhnya di bagasi RV agar tidak ketahuan. Kemudian saat mereka berangkat, Bob nggak sengaja menabrak tong sampah dan tembok di depan rumahnya akibat RV-nya yang panjang. Bahkan Bob dan istrinya sempat berdebat soal memilih jalan yang membuatnya berbelok secara tiba-tiba hingga menjatuhkan semua piring ke arah Casey. Kemudian setelah selesai berbelanja di sebuah supermarket, tiba-tiba RV tersebut berjalan sendiri dan menabrak semua kereta belanja. Karena kejadian itu, Bob menelpon pemilik RV untuk komplain masalah rem parkir yang bermasalah. Dan mendapatkan solusi untuk mengganjal ban belakang setiap kali mereka parkir. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di sebuah taman RV untuk beristirahat. Di sana, Bob langsung memasang pengganjal pada ban RV-nya agar kejadian tadi tidak terulang.
Kemudian saat Carl ingin menggunakan kamar mandi, RV tersebut memiliki masalah penampungan yang ternyata sudah penuh dan harus dibuang. Bob dan Carl pun pergi ke tempat pembuangan limbah dan mulai bingung dalam memilih selang yang harus mereka gunakan. Beruntung di sana ada beberapa pemuda yang memberitahu Bob, tapi sayangnya selang tersebut kurang panjang. Dan seorang pemuda bernama Jojo berinisiatif untuk meminjam alat untuk menyambung selang. Beberapa saat kemudian, pemuda bernama Howie menyambung kedua selang tersebut dan berhasil mengalirkan limbah ke dalam pembuangan. Tapi tiba-tiba Bob mendapatkan telepon dari bosnya untuk menanyakan soal presentasinya. Di saat yang bersamaan, sambungan di selang itu tersumbat sehingga Bob harus memegangnya. Dan akhirnya selang tersebut tidak dapat menahan dorongan yang keras hingga Bob harus bermandikan kotoran di depan banyak orang. Nggak lama kemudian datang seorang bapak-bapak bernama Travis yang merasa kasihan pada Bob. Travis pun membantu Bob untuk membersihkan badannya dan sudah menyuruh kedua putranya untuk membereskan kekacauan yang terjadi. Bahkan Travis mengundang Bob beserta keluarganya untuk makan malam bersama, tetapi Bob menolaknya. Kemudian pada malam harinya, Jamie terus mengoceh karena Bob belum selesai memasak. Padahal dari awal Bob sudah berjanji pada istrinya untuk selalu memasak bagi keluarganya. Tapi karena mereka sudah mulai kelaparan, akhirnya Bob mengajak keluarganya untuk makan malam bersama keluarga Travis. Di sana, Travis mengenalkan istrinya yang bernama Mary, kedua putranya yang bernama Earl dan Billy, serta putrinya yang bernama Moon. Dan ketika mereka makan bersama, Travis sedikit bercerita kalau keluarganya tidak tinggal di sebuah rumah, melainkan menetap di bis mereka. Ketiga anaknya mengikuti sekolah dari bis, sedangkan Travis dan Mary berkeliling Amerika untuk berjualan produk kecantikan. Di sana Mary sempat menawarkan produk gratis pada Jamie, tapi ia menolaknya. Bob dan Jamie beralasan kalau mereka harus bangun pagi-pagi untuk segera berangkat ke Colorado. Setelah mereka selesai makan malam, tiba-tiba Travis menyuruh anak-anaknya untuk mengambil alat musik dan mereka sekeluarga mulai bernyanyi. Tampaknya hal tersebut membuat Bob dan Jamie berpikir kalau keluarga Travis sangat aneh dan segera pergi dari tempat tersebut. Kemudian saat keluarganya beristirahat, Bob mengendap-endap keluar dari RV-nya dan membawa laptopnya ke WC umum. Tiba-tiba Billy muncul di tempat tersebut yang terlihat mengagumi laptopnya. Ternyata Billy ini memiliki kelainan tidur yang membuatnya tidak tidur sejak berumur 5 tahun. Dan setelah bercerita, Billy pun keluar untuk bermain, sedangkan Bob bergegas untuk mengerjakan presentasinya. Setelah presentasinya selesai, Bob berusaha mengirimkan email ke bosnya, namun di dalam sana tidak ada sinyal. Bahkan ketika Bob berada di luar, ia tetap gagal mengirimnya. Lalu saat Bob ingin beristirahat sejenak, tiba-tiba alarm mereka berbunyi karena mereka harus segera berangkat untuk menghindari istri Travis. Bob pun langsung tancap gas ketika Mary bersemangat menemui Jamie untuk memberikannya produk kecantikan gratis. Di tengah perjalanan mereka, Bob berhenti di pom bensin untuk mengisi bahan bakar dan segera pergi ke kamar mandi untuk mengirimkan email kepada bosnya. Tapi tiba-tiba Carl mencarinya dan mengatakan kalau RV-nya bergerak sendiri. Bob pun segera menyembunyikan laptopnya dan ketika mereka keluar, ternyata sudah ada Travis yang memasangkan pengganjal pada roda RV-nya. Setelah itu, Bob kembali ke kamar mandi untuk mengambil laptopnya, tapi seorang pemuda mencurinya yang segera kabur dari tempat tersebut. Di sana Travis juga mengajak keluarga Bob untuk makan bersama di dalam restoran. Tapi Bob dan Jamie langsung menyuruh anak-anaknya untuk naik ke RV dan segera pergi meninggalkan mereka. Karena kejadian tersebut, Travis merasa kecewa pada Bob, padahal ia hanya berusaha bersikap baik. Tiba-tiba Mary melihat seorang pemuda yang ingin menumpang dan menyuruh Travis untuk menepi. Saat pemuda itu bernyanyi bersama keluarga Travis, Billy nggak sengaja melihat laptop Bob di dalam tasnya sehingga Travis menurunkan pemuda itu dari bisnya. Mary dan Travis pun berpikir kalau Bob pergi meninggalkan mereka karena merasa panik akibat kehilangan laptopnya. Di tempat lain, Bob yang akan memasak makan malam untuk keluarganya nggak sengaja menemukan rakun di dalam oven yang membuat mereka sangat ketakutan.
Bob pun masuk ke dalam untuk mengusir rakun tersebut, namun usahanya tidak berhasil. Beberapa saat kemudian, Bob datang membawa bom bau yang baru ia beli dari toko di dekat sana. Bob pun langsung melemparnya ke dalam RV mereka dan ternyata sukses mengusir 3 ekor rakun. Sayangnya bom bau tersebut bertahan selama 6 jam yang membuat mereka harus menunggu di luar hingga kehujanan di tengah malam. Kemudian Carl yang merasa kelaparan mencoba menaiki sebuah batu untuk melihat sekitar dan menemukan sebuah restoran. Tiba-tiba ia terpeleset dari atas dan membuat yang lainnya berlari untuk menolongnya. Tapi mereka semua juga ikut terpeleset hingga berkumpul di bawah. Akhirnya mereka semua masuk ke dalam restoran tersebut untuk makan malam dan sedikit bersenang-senang. Lalu saat mereka beristirahat, Bob kembali mengetik ulang presentasinya menggunakan handphone walaupun dalam keadaan mengantuk. Dan ketika ingin mengirimnya, lagi-lagi Bob mengalami masalah sinyal. Bahkan Bob sampai naik ke atas bebatuan untuk mencari sinyal, tapi masih gagal mengirimkan emailnya. Bob pun tetap berusaha hingga naik ke atap RV dan akhirnya berhasil. Kemudian saat mereka akan melanjutkan perjalanan, Jamie berinisiatif untuk menggantikan suaminya karena melihat tampang Bob yang sangat mengantuk. Lalu di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka semua dikejutkan oleh suara klakson yang ternyata berasal dari kendaraan Travis. Bob pun segera berlari ke kursi depan karena melihat kendaraan Travis yang ingin menyusul mereka. Ternyata Mary berusaha mengembalikan laptop Bob, namun Jamie menyuruh suaminya untuk berpura-pura mengobrol agar tidak melihatnya. Jamie pun langsung berbelok ke kanan yang membuatnya terpisah dari Travis. Akhirnya mereka memutuskan untuk menyusul Bob ke Colorado karena melewatkan kesempatan untuk mengembalikan laptopnya. Sesampainya di perkemahan Colorado, Bob mendapatkan telepon dari bosnya karena besok ia harus datang ke Alpensoda untuk mengikuti rapat. Dan keesokan harinya, Bob berpura-pura mencret pada keluarganya agar tidak ikut dengan mereka semua untuk melihat pemandangan dari atas bukit. Setelah itu, Bob bergegas mengganti bajunya dan segera berangkat menuju tempat rapatnya di Alpensoda. Sesampainya Bob di sana, ia bertemu dengan bosnya yang baru datang beserta juniornya yang bernama Laird. Dan di tempat tersebut, mereka langsung bertemu dengan pemilik perusahaan yang bernama Gary dan Larry. Setelah mereka makan siang bersama, Laird langsung memulai presentasinya di depan mereka. Tampaknya Larry tidak menyukai isi proposalnya karena Laird selalu berbicara tentang uang dan keuntungan. Karena kejadian tersebut, Bob pun langsung memotong presentasinya dan mulai bercerita tentang sebuah produk. Bob juga berbicara soal kesempatan untuk maju bersama yang membuat Gary dan Larry menjadi senang. Sementara itu di tempat yang lain, istri dan anak-anak Bob yang sudah lama melihat pemandangan memutuskan untuk segera pulang karena mereka merasa khawatir pada keadaan Bob. Lalu saat di perjalanan kembali, Bob harus terjebak macet dan mendapatkan informasi dari seorang polisi kalau sedang terjadi longsor. Karena kejadian itu, Bob memutuskan untuk melewati jalan pintas, padahal sudah ada peringatan kalau jalanan tersebut sangat berbahaya. Akhirnya, Bob nekat melewati jalanan tersebut karena ia harus segera kembali agar tidak ketahuan oleh keluarganya. Bob pun memaksakan kendaraannya saat berada di sebuah jalan menanjak, sehingga membuat RV-nya tersangkut di ujung tanjakan. Bob yang gak kehabisan akal berusaha keluar dari RV-nya dan mulai menambah beban kendaraannya dari depan. Ternyata usaha tersebut membuahkan hasil, tapi Bob masih berada di depan ketika RV-nya melaju kencang. Bob pun terpental karena tanjakan kecil dan hampir saja terlindas oleh RV-nya sendiri. Ternyata Bob sangat beruntung karena ia terjatuh tepat di perkemahan sehingga keluarganya tidak merasa curiga. Tiba-tiba Bob mendapatkan telepon dari bosnya yang menyuruhnya untuk datang sekali lagi pada rapat yang diadakan besok. Keesokan harinya, Bob mengajak keluarganya ke sebuah tempat untuk melihat pemandangan dari pinggir danau. Bob pun mulai menceritakan kisah masa lalunya ketika orang tuanya mengajaknya berkemah di tempat tersebut.
Tapi tiba-tiba RV mereka nyemplung ke dalam danau yang membuat Bob sangat panik dan berusaha untuk menariknya. Jamie pun berusaha menghalangi suaminya, namun Bob malah keceplosan membahas tentang rapatnya di Alpensoda. Dan ucapan tersebut membuat Jamie menyadari kalau suaminya memanfaatkan keluarganya untuk melakukan pekerjaannya. Tapi Bob beralasan ia melakukan hal tersebut agar tidak dipecat oleh bosnya karena harus bertanggung jawab pada kebutuhan keluarganya. Dan akhirnya Bob nekat masuk ke dalam danau tersebut dan membawa sepedanya keluar untuk berangkat ke tempat rapatnya. Kemudian ketika istri dan anak-anaknya pergi dari tempat tersebut, tiba-tiba Travis muncul dari belakang dan membawa mereka bersamanya. Jamie pun mulai bercerita tentang keadaannya dan meminta maaf pada Travis karena mereka sengaja menjauhi keluarganya. Di tengah-tengah perjalanannya, Bob nggak sengaja melihat keluarganya yang sedang bermain dengan keluarga Travis. Karena melihat kejadian itu, Bob nekat menuruni bukit menggunakan sepedanya untuk mengejar bis Travis yang membawa keluarganya. Bob pun mengayuh sepedanya sekuat tenaga hingga ia berhasil naik ke belakang bis Travis. Di atas sana, Bob berusaha bergerak maju dan tiba-tiba muncul di kaca depan yang membuat Travis terkejut. Setelah kejadian itu, Bob dan Jamie mulai berdebat karena Bob lebih memilih keluarganya dibandingkan pekerjaannya. Bob juga meminta maaf atas kebohongannya karena ia tidak ingin keluarganya mengetahui kalau dirinya sedang mengalami masalah pekerjaan. Setelah perdebatan itu selesai, Travis menunjukkan pada Bob kalau ternyata mereka sudah sampai di Alpensoda karena Travis memang sengaja membawa keluarga Bob untuk menyusulnya. Hal tersebut membuat Bob merasa bersalah pada Travis dan berterima kasih padanya atas semua kebaikannya. Nggak lama kemudian Todd datang untuk menjemput Bob dan menyuruhnya untuk segera masuk ke dalam. Lalu saat memulai presentasinya di depan banyak orang, Bob sedikit bercerita tentang pengalaman berliburnya menggunakan RV hingga bertemu dengan keluarga Travis yang baik hati. Di sana, Bob mulai memahami perasaan Gary dan Larry yang sangat khawatir ketika ingin bergabung dengan perusahaan lain. Tapi di penghujung penjelasannya, Bob malah membongkar aib perusahaannya yang memiliki laporan buruk dalam industrinya. Sehingga penggabungan kedua perusahaan ini merupakan keputusan yang salah bagi Gary dan Larry. Tentu saja hal tersebut membuat Todd marah dan langsung memecat Bob di tempat. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, keluarga Bob berhasil mengeluarkan RV-nya dari dalam danau dan ingin kembali ke rumahnya. Tapi anak-anaknya malah menyuruh Bob untuk menjual rumahnya dan memulai kehidupan baru mereka menggunakan RV seperti keluarga Travis. Tapi tiba-tiba sebuah mobil polisi berada di belakang mereka dan polisi tersebut turun untuk mengeceknya. Hal tersebut pun membuat Bob bingung mencari SIM-nya karena mereka baru saja menarik RV-nya dari dalam danau. Lalu ketika Bob dan keluarganya turun untuk menjelaskan situasi mereka, Gary dan Larry datang untuk menemui Bob. Ternyata mereka ingin menawarkan pekerjaan pada Bob karena kagum pada kejujuran dan kemampuannya. Tapi sebelum Bob menjawabnya, tiba-tiba RV-nya berjalan mundur hingga melindas mobil polisi dan mobil Gary hingga gepeng. Oke teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak karena teman-teman semua udah nonton video ini. Saya juga mohon maaf kalau saya ada salah sebut atau salah ucap nama karakter di film ini dan lain sebagainya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.